Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa kembali dalam pembelajaran kimia. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas pembelajaran kimia kelas 12 dengan judul gugus fungsi senyawa karbon. Apa itu gugus fungsi senyawa karbon? Gugus fungsi adalah atom atau kelompok atom yang memberikan beberapa sifat kimia yang khas dari senyawa yang molekulnya mengandung gugus tersebut. Beberapa senyawa karbon beserta gugus fungsinya kita perhatikan. Yang pertama adalah alkana, gugus fungsinya C, strip C, rumusnya CnH2n+2. Kemudian alkena, alkuna, ini sudah kami sampaikan di kelas 11. Untuk kelas 12, gugus fungsi yang kita pelajari, 1. Alkanol atau alkohol, gugus fungsinya adalah OH, rumusnya ini CnH2n+2O. Alkoksi alkana atau ether, rumusnya strep O strep, rumus umumnya CnH2n+2O, sama rumus umumnya alkanol dengan alkoksi alkana atau alkohol dengan ether sama. Berikutnya adalah alkanal atau aldehid, gugus fungsinya COH, ini rangkap 2, CO-nya rangkap 2, ini tunggal. Atau CHO, rumus umumnya CnH2nO. Kemudian alkanon atau keton, gugus fungsinya CO rangkap 2. Perhatikan. Atau saya hilangkan, CO semacam ini. Rumus umumnya CnH2nO, sama. Alkanal dengan alkanon sama rumus umumnya. Alkohol dengan ether juga sama. Yang kelima, asam alkonoat atau asam karboksilat, gugus fungsinya COOH, ini rangkap 2, ini rangkap 1. Atau COOH. Rumus umumnya CnH2nO2. Yang berikutnya adalah ester atau alkil alkanoat. Gugus fungsinya COO strep ini. Bandingkan dengan asam alkanoat. Bedanya, kalau ini ada H, ini tidak ada. Rumus umumnya CnH2nO2, sama rumus umumnya. Gugus fungsi yang berikutnya adalah amina CN, rumus umumnya R strip NH2. Ada amina primer, amina sekunder, amina tersier. Gugus fungsi yang terakhir adalah haloalkana atau alkyl halogen. Rumus gugus fungsinya adalah strip X, rumus umumnya CnH2n+1X. X ini bisa diganti halogen, yaitu F, Cl, Br, dan I. Sebelum kita ke gugus fungsi, ini ada yang kita pelajari nanti, ada alkanol, kemudian ether, aldehid, keton, asam karboksilat, ester, amina, dan haloalkana. Karena senyawa-senyawa dengan gugus fungsi tersebut itu pada hakikatnya nanti adalah
induknya alkana, maka harus dikuasai dulu adalah alkana. Kita ulang alkana. Alkana atau hidrokarbon jenuh, rumus umumnya CnH2n+2. Yang dikatakan jenuh itu adalah C-nya ikatan tunggal. Rumus umumnya CnH2n+2. Kalau N-nya 1, hanya berarti 2 kali 1 ditambah 2 sama dengan 4, sehingga CH4. Rumus molekulnya CH4. Rumus strukturnya ini masih sama, CH4. C terikat oleh 4H. C terikat oleh 4H dengan ikatan tunggal, namanya metana. Kalau N-nya 2, sehingga rumusnya C2H6. Rumus strukturnya CH3 strip CH3. Ini ikatan antara C dengan C. Namanya etana. Kalau N-nya 3, rumus molekulnya menjadi C3H8. CnH2n+2. N-nya 3, N-nya 8. Rumus strukturnya seperti ini, namanya propana. Kalau C-nya 4, namanya butana. Kalau 5, pentana. Kalau C-nya 6, heksana. C-nya 7, heptana. C-nya 8, oktana. C-nya 9, nonana. C-nya 10, dekana. Baiklah, untuk berikutnya anak-anak kita mulai dari gugus fungsi yang pertama, alkohol. Alkohol merupakan senyawa turunan alkana yang mengandung gugus fungsi OH. Gugus fungsinya OH. Sifat-sifat alkohol, sifatnya dibedakan ada 2, sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisiknya, pada suhu kuman alkohol bersuhu rendah, artinya C-nya kecil, akan berwujud cair. Sedangkan bersuhu tinggi, C-nya banyak, ini wujudnya padat. Titik didih dan titik leleh alkohol dengan suhu makin tinggi akan mempunyai titik didih dan titik leleh yang semakin tinggi. Artinya kalau C-nya semakin banyak, berarti titik didihnya semakin tinggi. Kelarutan alkohol larut dalam air, tapi kelarutan berkurang jika suhu makin tinggi. Khusus untuk metanol, etanol, dan propanol larut dalam air pada semua pendingin. Daya hantar listrik alkohol merupakan senyawa non-elektrolit, berarti alkohol tidak dapat menghantarkan listrik. Sifat kimia, gaya antar molekul alkohol merupakan ikatan hidrogen, sehingga mempunyai titik didih yang lebih tinggi. Bersifat polar karena ada gugus OH. Alkohol kering dapat bereaksi dengan logam, kalium, dan hidrogen. Berikutnya kita perhatikan rumus alkohol. Ya, kita bandingkan, karena alkohol itu turunan alkana, maka rumus umumnya kita lihat. Alkana rumus umumnya CnH2n+2. Ini milik alkana. Kalau alkanol atau alkohol, rumusnya CnH2n+2O atau CnH2n+1OH. Bandingkan ini alkana, CH3 strip CH3 namanya. Kalau C-nya 2 tadi, namanya ini etana. Etana. Namanya etana.
Bandingkan ini C-nya 2 ya. Ini C-nya juga 2. Hanya yang satu ini diganti oleh OH. Nah, bandingkan ini. Kalau ini CH3 strip CH3, ini CH3 strip CH2, OH. Berarti H yang satu ini ikatannya. Ini diganti OH. Namanya menjadi etanol. Jadi A ini menjadi ol. Etana menjadi etanol. Namanya karena turunan alkana, maka namanya mengikuti nama alkana. Kalau ini alkana, ini namanya adalah CH3, CH2, CH3. Namanya propana. Karena hanya yang satu ini diganti OH, alkana ini menjadi alkanol, sehingga namanya tetap A diganti ol, propanol. Nah, diganti nol. Itu alkohol. Contoh alkohol berikut ini. Kemudian jenis-jenis alkohol. Yang pertama, berdasarkan posisinya dalam rumus struktur alkana, dikenal 4 jenis atom C, yaitu atom C primer, atom C yang mengikat satu atom C yang lain, itu atom C primer. Yang kedua adalah atom C sekunder, atom C yang mengikat dua atom C yang lain dalam rantai karbon. Yang ketiga C tersier, yaitu atom C yang mengikat 3 atom C yang lain pada rantai karbon. Yang keempat C kuarterner, atom C yang mengikat 4 atom C yang lain pada rantai karbon. Berdasarkan letak gugus fungsionalnya, alkohol dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah alkohol primer. Alkohol yang gugus OH-nya terikat pada atom C primer. Ini C primer. Mengapa ini C primer? Karena atom C ini hanya mengikat C yang ini. C primer. Maka alkohol ini dinamakan alkohol primer karena OH ini terikat pada C primer. Saya ulangi, C primer adalah C yang mengikat satu atom C yang lain. Yang diikat cuma ini. Yang kedua, alkohol sekunder, yaitu alkohol yang gugus OH-nya terikat pada atom C sekunder. Ini gugus OH ini mengikat atom C ini. Saya beri merah ya. C ini mengikat dua atom yang lain. Mengikat C ini dengan C sebelah sana. Dua ya. Maka atom C ini dinamakan C sekunder. Oleh karena itu, gugus OH terikat pada atom C sekunder, ini dinamakan alkohol sekunder.
Berikutnya alkohol tersier, yaitu alkohol yang gugus fungsinya. OH-nya terikat pada atom C tersier. Atom C tersier adalah atom C yang mengikat 3 atom C yang lain. Ini atom C tersier. Mengikat 3 atom C yang lain. Sana, sini, situ. Karena gugus OH terikat pada atom C tersier, maka alkohol ini dinamakan alkohol tersier. Berikutnya tata nama alkohol. Tata nama alkohol itu ada 2. Yang pertama, penamaan berdasarkan nama trivial. Yang kedua, penamaan berdasarkan tata nama IUPAC. Ya. Kalau penamaan berdasarkan IUPAC seperti tadi mengikuti nama alkana, A diganti ol atau Na diganti dengan nol. Kalau metana menjadi metanol, etana menjadi etanol, propana menjadi propanol, butana menjadi butanol, pentana menjadi pentanol, dan seterusnya. Ini dari aturan IUPAC. Yang pertama, penamaan menurut urutan penamaan senyawa alkohol menurut IUPAC itu yang pertama harus merujuk pada rantai karbon terpanjang. Rantai karbon terpanjang yang mengikat gugus OH itu dinamakan rantai pokok atau rantai induk. Sedangkan rantai-rantai yang lain dinamakan rantai cabang. Perhatikan contoh berikut ini. Berilah nama alkohol atau alkohol berikut ini berdasarkan aturan IUPAC. Ini yang sebelah ini dinamakan rantai pokok mengikat gugus OH. C-nya ini ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang ini cabang, ini juga cabang. Setelah itu rantai pokok diberi nomor. Penomoran C pada rantai pokok dimulai atom C yang terikat yang dekat pada gugus OH. Karena gugus OH-nya di sini, maka ini nomor 1. Ini nomor 2. Ini nomor 3. Ini nomor 4. Ini nomor 5. Cabang ini CH3 ini namanya metil di nomor 2, C nomor 2. Cabang yang ini di nomor 3. Ini juga metil. Sehingga namanya menjadi 2,3 strip. Karena ini metil,
Kalau jumlahnya 2 diberi awalan di metil. Rantai pokok jumlahnya 5. 5 namanya, kalau alkana pentana. Karena ini ada gugus OH namanya menjadi pentanol. Jadi namanya menjadi 2,3 dimetil pentanol. Ini termasuk alkohol primer atau sekunder atau tersier. Kita lihat ini. C ini mengikat 1C sebelahnya ini. Maka C ini adalah C primer sehingga alkohol dengan nama 2,3 dimetilpentanol merupakan alkohol primer. Berikutnya soal yang nomor 2. Rantai pokoknya ini 1, 2, 3, 4. Gugus OH-nya di sini. Maka penomoran rantai pokok ini dimulai C terdekat dengan gugus OH. Terdekatnya berarti kan di sini, bukan di sana. Kalau di sana ini gugus OH-nya nomor 1, 2, 3. Di sini 1, 2. Maka nomor 1-nya berawal dari ini. Nomor 1, ini nomor 2, nomor 3, nomor 4. Karena tidak ada cabang berupa alkil atau yang lain dan hanya gugus fungsi saja, maka ini namanya langsung mengikuti rantai pokok ini. Kalau C-nya sebanyak 4 pada alkana namanya butana. OH-nya di nomor 2, maka namanya menjadi 2 strip. 2 itu apa? Ya OH ini. Peletakan OH ini di C nomor 2. 2 butana diganti 0. 2 butana. Berikutnya anak-anak, kita langsung ke kegunaan alkohol. Kegunaan alkohol. Kegunaan alkohol dalam kehidupan sehari-hari, alkohol banyak digunakan. Ini yang sering kita kenal adalah etanol. Dalam bidang farmasi, obat atau obat-obatan sebagai pelarut senyawa organik. Misalnya etanol dan butanol. Yang paling banyak kita temui itu adalah etanol. Etanol itu alkohol yang dicampurkan pada minuman keras. Kalau saat pandemi seperti ini, etanol itu banyak digunakan sebagai disinfektan atau hand sanitizer. Yang dalam bidang biologi atau industri digunakan sebagai disinfektan, misalnya etanol dan metanol. Yang ketiga adalah sebagai bahan bakar. Contohnya spiritus. Spiritus itu adalah campuran antara metanol dan etanol. Demikian anak-anak pembahasan pada hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.